di game yang pertama. Oke. Wih, rame banget sih. Iya, dan ini dia. Teriakan dari kedua belah pihak, Alter James dan Bigot Trooper. Lihat teriakannya. Menggetarkan MPL Arena walaupun ini adalah pertarungan terakhir. It's okay. Dan ini menunjukkan kalau supporter dari masing-masing fan luar biasa. Dan para pemain dari Bigetron, mampukah mereka mengamankan poin penuh atau adakah tiebreaker untuk kali ini? So, MPL Arena mana tepuk tangannya? Wah, luar gokil. biasa. Iya, jadi teman-teman semua diangkat sarungnya ke atas coba gitu ya. Udah kayak konser nih gitu jadinya nih. Angkat sarungmu kawan. Anjay mabar. Oke, kita langsung menuju ke Lane of Down. Oke, ada pertempuran di area dari Orange Buff yang memang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Namun coba lihat, dua hero yang dimiliki oleh AE rusuh banget sih. Rusuh banget, tapi Rasi di sana ingat seperempat darah. Dan dia bisa ditumbangin, tapi Sally Boy dan Merkel Boy mencoba mendapatkan dari Super Cat. Super Cat, no retribution. Maka coba dibalikan kembali ke kanan dan bahkan Sally Boy dan Merkel Boy. Power of retribution, tapi hampir saja Sally Boy bisa ditumbangkan. Apakah akan ada Moreno dan First Blood di tangan dari seorang Kaye? Looking for double kill. Mencoba didapatkan, tapi Moreno masih mau lebih. 2 point kill from Bigetron Alpha. Oke, 2 poin yang mungkin saja kita lihat agresivitas yang dipertontonkan oleh Alter Ego di awal sempat mengganggu. Berhasil untuk mengambil Purple Buff yang harusnya menjadi milik Super Ken. Tapi ternyata lagi dan lagi backupan yang diberikan oleh Bigetron Alpha, pergerakan balasan yang mereka tunjukkan terlalu cepat. Tidak ada jalan untuk kabur bagi pemain Alter Ego. Oh, gagal melakukan pencurian terhadap Purple Buff dari pasukan Bigetron Alpha. Tapi setidaknya mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill, itu udah cukup mahal sih. Cukup banget, Pak. Itu dengan Purple Buff di wave yang pertama, it's okay lah menurut aku. Yep. Untuk dari Super Ken sendiri ya masih bisa lah mendompleng bagaimana levelingnya. Sekarang walaupun dia masih level 3 dan Sally Boy udah level 4. Tapi di area Turtle sesaat lagi akan nongol. Kalau memang belum ada level 4 untuk Super Ken akan sangat berbahaya. Dimana Super Ken kemungkinan besar akan mengambil dulu nih monster-monster jungle yang ada sebelum nantinya. Entah dia akan memang bulat tekadnya untuk mengambil satu Turtle ini. Atau ada area lain yang bisa dia invasi. Gak bakal bisa diinvasi sih Sulit. sekarang. Sekarang udah masih ada level pertukaran Super Ken. Tidak boleh mengadu retribution karena dia membutuhkan Purple Buff dari Super Ken. Purple Buff kali ini di arah bottom lane bakal coba diinvasi kembali. Bahkan lihat Alter Ego benar-benar memaksa menuju ke arah Orange Buff dan Purple Buff. 2 buff diinvasi. Super Ken mencoba untuk mempertahankan dirinya tapi retribution di tangan dari seorang Super Ken berhasil menyelamatkannya. Mencoba mengejar Sally Boy dan Merkel Boy dan tapi nampaknya gagal. Sugar Glider akan lewat dan di sisi sebaliknya terpotong oleh seorang Sorizo. Terpotong. Lagi dan lagi, satu invasi yang begitu agresif dipertontonkan oleh Alter Ego bisa ditahan oleh Bigetron Alpha. 3 poin kill. Ini melambangkan bagaimana serangan yang diberikan oleh Alter Ego. Iya punya tujuan, iya punya arah, tapi mereka tidak punya jalan pulang. Hanya one way ticket lewat 2 invasi yang udah mereka pertontonkan. Alright, di sisi sebaliknya dari Bigetron Alpha. Walaupun dengan adanya Purple Buff pertama wave yang telah ditutup. Tapi di arah sisi sebaliknya, Sally Boy dan Merkel Boy hampir saja kehilangan Purple Buff-nya. Di arah jungle dari Alter Ego. Ini di bawah sekarang ada sebuah hal yang memang dilakukan lagi. Dibalikin oleh Bigetron Alpha. Tapi untuk talent prediction imbang. 3 sama. 3 Alter Ego, Ranger Mas KB dan juga Mirko. Sedangkan Bigetron Alpha antara Goni, Tornado juga Papulung. Let's go lah ya. Di bawah Saken dan juga Nino masih berada satu lane yang sama. Dan sekarang KYY Wild Charge dikeluarkan. KYY Wild Charge for defensif pada VSC ke belakang. Tapi KYY flicker bakal digunakan begitu saja. Di cover dengan ada Moreno. Di sisi sebaliknya Sally Boy. Ting-ting bukan permain, ting-ting bukan best friend. Tampaknya gagal mendapatkan 1 point kill. Body block from Moreno. Membuat seorang KYY berhasil selamat di sisi belakang dari Bigetron Alpha. Oke, lagi dan lagi terburu-buru sepertinya. Ada sebuah invasi yang dilakukan. Tapi ternyata belum ada hasil. Purple Buff berhasil diambil dan Sally Boy tertinggal sih. Sally Boy dan Miracle Boy. Step assault plan for on defensive. Mundur ke arah belakang. Sally Boy agak sedikit ketar-ketir. No retribution untuk kedua belah pihak. Gagal mendapatkan pencurian di arah bottom lane. Di sisi sebaliknya Alter Ego harusnya sudah siap-siap untuk melakukan setup
ke arah orange buff. Tapi satu hal Papul yang mereka udah harus tahu. Kalau mereka terlalu memaksakan, mencoba memotong Super Ken, ini waktu yang sangat banyak diberikan terhadap Super Ken. Terhadap Super Ken, dan Super Ken ini bisa disabotase. Maksudnya gimana? Disabotase, Super Ken-nya nggak jadi. Tapi Sakennya. Sakennya loh. Oh, Kayeye! Purple buff di tangan Kayeye. Waduh. Akan semakin rusuh lagi dan sekarang keadaan berbalik, Ji. Benar-benar berbalik. Keadaan berbalik tapi Super Ken masih coba untuk memaksa menuju ke arah Rasi. Federal SF defensive Rasi. Ter-take down. Lihat, satu informasi yang diberikan dari Moreno. Moreno mampu melakukan following up di atas Oblane. Dan mampu berhasil begitu saja. Dan Nino bisa terlalu lama untuk bertahan. Tapi setidaknya Nino memenangkan 1-1 situation di arah bottom lane bersama dengan Pai. Yang memenangkan 1-1 di arah top lane-nya. Oke, Pai kehabisan mana. Pai harus pulang tapi di area turtle. Mereka terpisah ini loh. Satu di bawah untuk memberikan backupan, satu di atas ke pick off lagi. Dan di area dari turtle-nya, di area objektifnya tidak ada setup sama sekali, tidak ada invasi sama sekali. Dan sekarang menjadi milik dari Alter Ego sepenuhnya. Ini hero signature-nya Sally Boy loh. Bigetron Alpha harusnya juga mulai udah harus ketar-ketir. Karena di arah mid to the late game, dia akan cukup berbahaya. Let's have a small flat for defensive. Retribution kali ini diamankan Super Ken. Dapat impat menutupi damage dari Udil. Terlalu sakit, Pai akan menjadi korban selanjutnya. Pertukaran tidak cukup adil, mid lane tukar dengan jungle kali ini 40. Yep. Ini tadi kita lihat deh, Udil free banget loh. Gak ada satupun orang yang mencoba untuk mendekat ke arah Udil, mengganggunya, menggesernya. Hingga membuat Udil sempet tadi dia menahan juga loh dari Feather Ice Track-nya. Hanya ada 4 tetesan, tapi dia menahan di mana pergerakan dari Link-nya berputar dengan Divine Sword yang dia miliki. Dan itu adalah hal yang sangat baik. Belum lagi dengan Magic Worship yang dibawa oleh Udil, niatnya udah jahat banget untuk kali ini. Dan yang aku pertanyakan adalah, aku menanya, ketika Super Ken sudah mendapatkan para pembawa, tapi kenapa dia mau invasi lebih lanjut? Kenapa nggak dia tinggalkan saja teman-temannya di sana dan memilih untuk melakukan split push lagi, farming lagi, jungling lagi? Karena dalam kondisi seperti ini, walaupun Sally Boy ditemangin 2 kali, harusnya Sally Boy ini berada di posisi yang tidak terlalu jauh dari Super Ken. Dan Super Ken harusnya bisa memanfaatkan dalam hal tersebut. Dengan ada keuntungan yang dimiliki. Udah belum terdeteksi, Super Ken garis depan. Tanda telah dikeluarkan. Waduh. Tapi turret damage kali ini membuat seorang Rasi terperang di depan. Tertancap karena tembok. Super Ken gagal untuk mendapatkan 1 point kill. Tambahkan Nino gagal mendapatkan 1 point kill atas Saken. Menuju ke arah belakang. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha mereka mundur secara merata. Sally Boy dari Boy. Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit. Dan gagal kembali. Sally Boy berhasil menutup 1 buah puncher ke arah belakang. Almas is never enough. Dan itulah yang terjadi dari fight yang memang sudah terlihat. Grok selamat, Sally Boy pun selamat dari cengkraman yang hampir bisa didapatkan oleh masing-masing player. Lagi dan lagi, setup yang memang sudah terlihat. Tapi Super Ken, di mana dirinya diinvasi dari awal, kehilangan beberapa kali dari buffnya, mendapatkan point death-nya juga. Coba lihat levelingnya, duluan level 10 Ji. Gimana cara farmingnya? Tapi bukan itu masalahnya, Super Ken! What? Benar-benar dia mau membalaskan dendam atas pencurian yang dimiliki oleh para pasukan Alter Ego. Dan membalaskan dengan adanya dendam. Orange buff ditukar oleh Romer. Di saat ada 1 buah Lord yang terhormat, ini tidak worth it 40. Yep. Mereka bisa saja kehilangan Lord kali ini. Dan kalau misalnya 40 sadar, ini di MPL Arena ada player camp. Lihat mereka mainnya jongkok pakai sarung, udah kayak di rumah. Gak apa-apa. Nanti ya kalau campers atau kameramen ada yang bisa menyorot ke sana ya. Ada disorot sedikit nih, biar yang di rumah juga tahu. Sarungnya itu dipakai juga sebagai alat dia membuat nyaman masing-masing. Ini Super Ken sama Kaye udah kelihatan jelas tuh ya sarungnya. Nyaman banget, memang nyaman lu berdua lu. Gue lihat-lihat nyaman banget, tapi lihat ada pertukaran. Dari bottom lane, Watch dikeluarkan. Retribution dari siapa yang mendapatkan dan ternyata malah Nino save the table, Alter Ego. Di sisi sebaliknya, Kaye terperangkap Pai. Mencoba ditembak, double kill. Looking for triple kill. Lihat Rena dapatin from Nino, gagal. Sayang, 1000 sayang kali ini Nino tidak bisa mendapatkan. Moreno tapi di arah belakang. Moreno masih mau lebih. Mencoba menumbangkan seorang Pai. Lihat anak-anaknya tertinggal di belakang sana. Iya, hampir saja bisa mendapatkan ke arah Moreno. Hilang beberapa player yang mikir begitu apa. Dan coba lihat dari networknya udah bergerak lagi. Pai-nya sendirian, dia pede, dia tahu kalkulasi damage yang bisa dia tahan. Hingga membuat sekarang dari Purple Buff
hilang lagi loh. Invasi yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego akhirnya berhasil dengan setup Lord yang udah mereka ambil barusan. Sally Boy the backup boy menunjukkan kualitas retributionnya. Berhasil mendapatkan satu powerful buff tapi kayaknya nggak pakai retribution. Di sisi sebaliknya mencoba checking boost. Gagal, tidak ada siapa-siapa di sana. Lord bergerak di arah bottom lane. Alter Ego bebas kali ini mencoba untuk mendominasi para pasukan dari Pegatron Alpha. KYY sekarang dia tahu kalkulasi damage dari fisikal mungkin masih bisa dia tahan, tapi dari magical itu yang harus benar-benar dia perhitungkan. Sementara Parsha memang agak menjauh jaraknya, tidak boleh terlalu dekat juga dengan rekan-rekannya dengan adanya invasi yang bisa dilakukan pula. Tapi sekarang Federacer akan dikeluarkan, Ji. IMU-nya kali ini dimakan oleh seorang Moreno. IMU menuju ke arah Udil. Udil, aku adalah Udil. Udil adalah aku. Aku adalah Julian. Yes, dan ini dia Players Gold. Dipegang Nino, berada di posisi 8.000 gold. Kenapa Pak Bulu? Adem banget dulu gue lihat. Lah, Super Ken bisa pakai sarung sama Ki, kenapa gue nggak boleh? Tuh lihat dong. Rumah nenek ini apa gimana? Enak juga, senderan, sarung. Gak ada yang lihat kan? Gak ada yang lihat. Oke, kita backhand to the line of count. Sally Boy terlalu dalam, Thunder Belt-nya memang menyala, tapi Sally Boy harus memperhatikan damage dari seorang Moreno. Moreno bisa membuat seorang Sally Boy linglung di depan sana. Bahkan pasukan dari Alter Ego, mereka tidak akan kenal kendor menuju ke arah buff dari seorang Super Ken. Mencoba dipasar, tim fight kembali terjadi. Super Ken standby on position. Retribution gagal. Sally Boy dapat ke point, dapat powerful buff kembali dari Bigetron Alpha. Super Ken, mereka nampaknya akan memaksa tim fight kembali. Satu buah point kill Nino didapatkan oleh seorang Moreno dengan cukup instant. Damage magical yang cukup besar mengagetkan Moreno. Membuat seorang Alter Ego kehilangan code leader mereka. Dan Nino hilang, ini kesempatan yang sangat besar untuk Bigetron Alpha. Lagi dan lagi tidak ada purple buff. Tapi Saken sekarang udah punya attack speed. Saken udah bisa join di dalam fight. Saken udah bisa terus-terusan coba lihat damage yang diberikan. Hilang Sally Boy. Sally Boy ditelan bumi. Sally Boy gagal mendapatkan purple buff-nya. Dendamnya dibalaskan. Bukan hanya purple buff yang hilang, sama Sally Boy-nya hilang. Sama Sally Boy dan terbuka bebas sudah untuk Lord. Inilah yang harus mereka jaga, inilah yang harus mereka susun bagaimana setupnya. Karena Pai punya durability yang sangat bagus dan juga annoying banget. Selesai. Lord berhasil didapatkan. Pai terpotong di depan sana. Saken memberikan damage tapi dari seorang Super Ken. Dia lebih bermain objektif. Dia mau dapetin orange buff. Dia mau membuat seorang Sally Boy dan Miracle Boy juga miskin seperti dirinya di awal-awal tadi. Ini benar-benar balas dendam yang cukup berasa untuk Sally Boy harusnya. Yap, coba lihat Super Ken. Dari sisi levelingnya, dia terus-terusan bisa mengejar dan juga berada di atas dari Sally Boy loh. Padahal ini tekan banget linknya dari tadi. Sekarang waktunya Bigetron Alpha dengan KYY yang mencari informasi kayak begini. Mereka nggak boleh ke pick up, mereka harus berhati-hati. Alter Ego punya satu high ground. Udil punya positioning yang bagus. Bagaimana cara mereka untuk nantinya menerobos, itu yang akan kita saksikan sesaat lagi. Yes, ini dia. Lord yang berhasil bergerak di arah top 3. Tapi Lord yang belum di menit yang ke-12. Lord belum enhance. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha tidak bisa memiliki enhance. Tapi menuju ke arah top lane. Sally Boy setengah darah. Berbeda Airstray. Tebakan di sisi sebaliknya. Membuat Lord kali ini selesai dengan sangat cepat tanpa adanya contest dari Bigetron Alpha. Tapi mereka masih memiliki super minion yang bergerak di 3 lane yang berbeda pempulung. Yap, WON sekarang Nino udah punya. Mereka punya Federal Strike, mereka punya basic damage dari Nibiru yang dimiliki oleh Nino. Semuanya bergabung, ini akan menjadi satu hal yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Dan itulah yang membuat Lordnya hilang dengan sangat segera, tapi Sally Boy berani banget loh. Tapi itu dia kenyamanan bersender di dalam satu buah batu dari Super Ken. Langsung ada ke arah belakang, Nino-nya hilang. Dan bahkan Super Ken dapat Udil. One last hand, Udil gagal didapatkan. Mereka tersisa 4 player, tapi di sisi sebaliknya Super Minion tidak bergerak kembali di arah bottom lane. Membuat Bigetron Alpha harus menarik mundur pasukannya dan reset kembali. Ini dia next round ataupun next wave yang akan menjadi serangan dikeluarkan oleh Bigetron Alpha. Coba lihat linknya, setup posisi dulu di sana. Hanya tinggal menerima panggilan dari rekan-rekannya, tapi setup yang udah dilakukan dan dipimpin oleh KYY udah sangat terlihat. Dijagain di situ, dicari terus informasinya. Deletan itemnya ini udah hampir jadi semuanya. Kalau Pak Pulung sadar, semenjak item dari Super Ken ini udah mulai maksimal, ini dia selalu berada di atas batu. Yep. Dia menunggu momentum, source skillnya hilang atau bahkan dia tahu ada Udil di mana, dia akan di sana.
dia akan mencoba mencari ke hero-hero yang bisa di pick off dengan sangat mudah. Yap. Karena kalau dia terlalu early keluar, terlalu early untuk ikut team fight, nggak bakal cukup dari segi darahnya. Dia bakal cukup instan kena dari Udil. That's why dia selalu berada di arah tembok. Dan ini mungkin bisa menjadi jawaban untuk Rasi melakukan flanking untuk membuat Super Ken turun dari temboknya. Tapi barusan ada wild charge tuh yang emang udah kelihatan, ya udah. Pastinya ini kan ada delay setup yang akan dilakukan oleh pemain dari Big Town Alpha. Mereka akan mengulang lagi karena di area dari Lord hanya sepersekian detik saja akan ada Lord yang selanjutnya. Dan mereka dari masing-masing tim pastinya akan langsung menginginkan Lord ini, setupnya udah terlihat. Super Ken, Saken, Moreno, tapi Pai sendirian mencari informasi. Esmeralda, Pai. Sorizo mengganggu di bawah. Pai, dia harus respect sama damage yang diberikan oleh seorang Moreno. Bahkan di depan sana Rasi tertutup dengan ada Saken. Menjaga pintu teritorial dari Bigetron Alpha. Saken, ini benar-benar slogan yang sangat-sangat berbahaya. Santai, ada Saken. Wah, mau gua benerin gak nih? Oh, Mau gue benerin? Mana tahu season depan masuk nih sponsor. Enggak, masalahnya ini Saken itu dari awal itu nggak disentuh sama sekali. Yep. Semua menuju ke arah Super Ken. Benar. Nah, memang ketika Super Ken mensabotase permainan dari Alter Ego yang gue bilang tadi, dia membuat waktu untuk seorang Saken. Makanya slogannya adalah santai, ada Saken Dan di sekarang, arah late game. dan sekarang waktunya Saken bersinar. Iya, ini dia. Ketika Super Ken udah cukup. Buset. Waktu yang diberikan, sekarang Saken akan menjadi pilihan utama. Tapi lihat di belakang sana, Selipa ada Miracle Point. Di belakang, Kayeye mencoba untuk melakukan satu buah distraksi. Terbukanya Vader Estek, fix position telah ada. Langsung ada Kayeye, one chance buat Blacker! Dino tertiktam! Semua fokus karena Dino double kill. Oke, triple kill. Menuju ke arah depan. Pai, immortality-nya menjauh dari lagi dibendung. Bahkan di sisi sebaliknya Saken still survive! Saken bertahan cukup lama. Walaupun berhasil ditumbangi, tapi lihat di sana. Mereka kehilangan Rasi, mereka kehilangan Seliboy. Almoster wipe out sang robot merah. Berhasilkah mereka menyelesaikan game kali ini? Karena Pai akan me-wipe out dan DCC. Bigetron Alpha take the game. Wow. Dan Sorizo benar-benar menjadi satu palang pintu utama, satu tembok utama. Dan